Di awal film, kita diperlihatkan seorang reporter yang sedang mewawancarai korban selamat dari penyerangan badut psikopat yang membuat wajahnya menjadi rusak. Kemudian si wanita buruk rupa ini pun menjawab bahwa ia sangat terkejut melihat wajahnya menjadi rusak parah yang terlihat mirip seperti zombie. Apalagi saat dia keluar rumah, anak-anak mulai ketakutan melihat dirinya. Dan hal tersebutlah yang membuatnya semakin mengisolasi diri dari dunia luar. Ia juga tidak lupa menceritakan saat terakhir ia melihat wajah si pelaku. Pelaku tersebut mirip seperti seorang seniman badut, pemakan manusia yang mati bunuh diri saat akan dikepung oleh polisi. Namun beda halnya dengan sang reporter. Ia mengetahui berita tentang badut tersebut, yang mana badut itu ternyata masih hidup dan berhasil kabur saat ia akan diotopsi oleh pihak medis. Dikarenakan acara tersebut dihadirkan secara live, terlihat sepasang kaki yang menghancurkan sebuah TV. Yang dimana ia sedang mempersiapkan alat-alat senjata tajam khas psikopat serta meriasi wajahnya dengan bedak putih khas seorang seniman badut. Yang mungkin saja orang inilah yang diceritakan oleh sang reporter tadi. Kemudian diperlihatkan si wanita pembawa acara tadi. Ia yang baru selesai melakukan wawancara terlihat sedang menelpon temannya mengenai wawancara yang barusan ia lakukan. Ia menceritakan kepada temannya bahwa ia mau diserang oleh wanita itu dan tentu saja banyak orang yang melihatnya. Saat wanita reporter itu sedang asik menelpon, tiba-tiba terdengar suara yang membuatnya curiga. Ia pun mencoba mengeceknya dan tiba-tiba wanita buruk rupa ini ternyata langsung menyerangnya. Kemungkinan dia sangat sakit hati ketika mendengar perkataan dari sang reporter yang menyebabkan dia berbuat seperti itu. Dan kini wajah dari reporter itu pun sama seperti dirinya. Film kemudian flashback ke malam hari di mana badut psikopat ini sedang gila-gilanya. Terlihat dua orang wanita yang sedang berjalan di pinggiran jalan. Dan hari itu bertepatan dengan malam Halloween yang mana mereka baru saja selesai merayakan festival Halloween. Dan terlihat wanita yang berambut pirang berjalan dengan sempoyongan, ditambah lagi ngomongnya ini sudah ngacuh kesana kemari. Wanita yang berambut hitam bernama Tara, sedangkan yang berambut pirang bernama Dawn. Di tengah perbincangan mereka, terlihat di ujung jalan ada seorang badut hitam putih yang menatap aneh ke arah mereka. Tara yang mengetahui keberadaan badut tersebut langsung memberitahu Dawn tentang apa yang dilihatnya. Namun Dawn yang dari tadi sudah mabuk berat malah memanggil badut tersebut. Bahkan ia disuruh untuk menyetir mobil mereka berdua. Tara pun langsung menegur Dawn sembari ia meminta maaf kepada badut tersebut. Namun saat dia akan meminta maaf, badut tersebut tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Sejenak mereka melupakan kejadian aneh tadi. Sebelum mereka pulang, mereka memutuskan untuk mencari restoran terdekat. Mereka pun mendatangi sebuah restoran pizza untuk membeli makanan kecil. Saat mereka sedang asik-asiknya makan, tiba-tiba badut aneh tadi ternyata mengikuti mereka berdua. Ia pun langsung duduk menatap Tara dengan tatapannya yang sangat menakutkan. Dawn yang melihat temannya risih mencoba menenangkan Tara bahwa badut tersebut tidaklah berbahaya. Dawn tidak segan-segan berselfie bersama sang badut demi menunjukkan kepada Tara bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Namun tiba-tiba badut tersebut beranjak dari tempatnya mengambil sebuah cincin yang ia berikan kepada Tara. Kemudian langsung pergi ke toilet. Tidak berselang lama, keributan pun terjadi. Ternyata badut aneh tadi melakukan hal jorok di toilet restoran. Alhasil ia pun diusir oleh pemilik restoran beserta barang-barangnya yang ia lempar secara tidak hormat. Seusai kejadian aneh yang membuat Tara sangat kebingungan, sesampainya di mobil, mereka sudah mendapati ban mobil mereka yang sudah pecah. Secara bersamaan, di restoran tadi, terlihat salah satu karyawannya sedang sibuk membersihkan kotoran yang dibuat oleh si badut. Ia sangat kesal karena harus lembur pada malam itu. Saat dia memanggil bosnya, si bos pun tidak merespon perkataannya sama sekali. Ia lalu mencoba pergi ke depan, namun ia sangat terkejut karena melihat kepala dari bosnya itu sudah seperti lampu Halloween. Dan mulai dari mereka berdualah pembunuhan sadis ia lakukan.
Dan selanjutnya Tara dan Dawnlah yang akan menjadi korban berikutnya. Di saat mereka berdua kebingungan, Tara berinisiatif menelpon kakaknya yang bernama Victoria untuk menjemput mereka berdua. Sembari mereka menunggu, Tara tiba-tiba ingin ke belakang. Tidak ada pilihan lain, Tara menghampiri seorang pria di sebuah rumah besar untuk meminjamkannya sebuah toilet. Sementara Dawn sedang asik-asiknya selfie di dalam mobil. Mendengar sebuah berita bahwa baru saja terjadi pembunuhan di sebuah restoran pizza yang menewaskan 2 orang pria, seketika ia pun kaget melihat foto yang barusan ia buat bersama sang badut. Dan tiba-tiba pintu mobilnya terbuka yang ia kira itu adalah si Tara. Sementara Tara yang sudah selesai buang air di toilet, sesegera mungkin ia meninggalkan tempat tersebut. Hingga di suatu ketika, ia bertemu dengan seorang wanita yang sedikit gila karena menganggap sebuah boneka adalah anaknya sendiri. Tanpa menghiraukan kehadiran wanita tersebut, Tara berniat langsung pergi dari sana. Dan saat ia sudah di depan pintu, tiba-tiba badut aneh tadi sudah berada di depannya. Suasana yang sangat mencekam serta si badut yang sengaja mempermainkan Tara menambah ketegangan di film ini. Dan ketika Tara sedang tegang-tegangnya bersembunyi, badut tersebut tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Ia tidak segan-segan menyiksa Tara sampai berdarah-darah. Hingga suatu ketika, Tara pun hampir dibunuh olehnya. Namun beruntung Tara bisa membela diri. Ia sedikit melukai badut tersebut. Kemudian memanfaatkan momen tersebut untuk kabur dari sana. Meskipun ia kesusahan dalam berlari, ia tetap berusaha mencari orang yang bisa membantunya. Sempat dia bertemu dengan si pria pembersih tadi, namun sialnya ia tidak mendengar teriakan dari si Tara. Alhasil badut tersebut keduluan menangkap Tara, kemudian tanpa melepas mangsanya lagi, ia membuat Tara tidak sadarkan diri. Setelah terbangun dari pingsannya, Tara mendapati dirinya dalam posisi terikat bersama sang badut yang tengah mempersiapkan alat untuk membunuhnya. Ia hanya bisa pasrah melihat si badut dengan aksinya, yang seolah-olah memperlihatkan berbagai alat yang ia akan gunakan. Namun ia tidak langsung membunuh Tara, melainkan menunjukkan Dawn yang ternyata masih hidup dalam posisi terbalik serta telanjang bulat. Dengan kejinya badut tersebut membunuh Dawn dari bagian selangkangan sampai ke ujung kepala. Beruntung Tara di sana masih mempunyai akal sehat. Untuk sekali lagi, Tara bisa kabur dari cengkeraman badut tersebut. Namun kali ini Tara berbalik menyerangnya. Dan bisa terbukti dari serangannya itu membuat si badut sempat kewalahan melawan Tara. Namun atas kelalaiannya, si badut malah berbalik menyerang Tara. Dan di akhir hidupnya, Tara pun juga tewas secara mengenaskan. Saat si badut sedang membunuh Tara, tanpa diduga si wanita gila melihat kejadian tersebut. Ia yang sangat panik, kemudian mencoba minta tolong kepada si pria pembersih. Namun, sialnya dia tidak mempercayainya. Yang alhasil pria ini kemudian dipalu oleh si badut sampai tidak sadarkan diri. Sementara si wanita tersebut mendapati anaknya sudah tidak ada di kamarnya. Dan ternyata si badut sudah mengambil boneka tersebut. Merasa anaknya itu diambil, si wanita gila kemudian memberanikan diri untuk mendekati si badut. Dengan menggunakan sifat seorang ibu, si badut pun sempat luluh di pelukannya. Kemudian di sisi lain, Victoria yang sudah tiba mendapati saudarinya itu sudah tidak ada di dalam mobil. Entah apa yang dipikirkan Victoria, ia pun masuk ke dalam gedung tersebut. Ruangan demi ruangan telah ia telusuri. Hingga di suatu ruangan, ia dikejutkan dengan mayatnya Dawn yang sudah terbelah menjadi 2. Akibat melihat penampakan yang sangat mengerikan tersebut, Victoria sontak ketakutan dan langsung lari dari sana. Hingga di dalam pelariannya, ia bertemu dengan seorang wanita sekarat. Namun setelah ia terbangun, ternyata itu adalah si badut yang sedang menyamar menggunakan wig kulit kepala asli dari si wanita gila yang pada akhirnya dibunuh juga. Kini giliran Victoria yang diancam oleh si badut. Alhasil, kejar-kejaran di antara mereka berdua pun terjadi. Victoria yang melihat si badut untuk pertama kalinya langsung dibuat kaget olehnya. Hingga di suatu ketika, Victoria kembali dikejutkan dengan mayatnya Tara yang sudah tewas secara mengenaskan.
Namun di tengah ratapannya tersebut, tanpa ia sadari, si badut sudah berada di belakangnya dengan membawa kawat berduri yang ia gunakan untuk mencambuk Victoria. Victoria yang cuma bisa meringis kesakitan dicambuk oleh si badut sampai tubuhnya Victoria berdarah-darah. Namun di saat kematiannya, ada orang yang menyelamatkan Victoria, dan itulah si pria pembersih yang ternyata masih hidup. Kemudian ia langsung mengajak Victoria untuk melarikan diri dari tempat itu. Namun seperti biasa, mereka tidak memastikan kematian si badut. Jadi mereka langsung kabur begitu saja. Mereka sempat menelpon pihak kepolisian untuk menyelamatkan mereka berdua. Namun apa daya, akibat tidak memastikan kematiannya si badut, si pria pembersih kini jadi sasarannya. Kepalanya itu dipukul sampai tersungkur ke bawah, dan di akhir hidupnya, kepalanya itu dipukul menggunakan sebuah gas LPG. Dan itu adalah hal yang sangat mengerikan yang dilihat secara langsung oleh Victoria. Dan kini hanya Victoria saja yang masih tersisa, dan ia harus survive dari kejaran si badut tersebut. Meskipun sempat beberapa kali Victoria ditangkap oleh si badut, namun lagi-lagi Victoria berhasil menusuk kakinya menggunakan sebuah paku. Meskipun ia tahu hal tersebut tidak begitu sakit, tapi ia tetap berusaha untuk menyelamatkan diri. Hingga sampailah ia di sebuah ruangan yang tampaknya itu adalah sebuah garasi mobil. Kemudian di sanalah Victoria bersembunyi. Selagi ia menunggu pihak kepolisian datang untuk menjemput dirinya, ia masih berusaha menahan si badut untuk tidak menangkap dirinya. Kemudian hal yang sangat menakutkan pun dilihat Victoria, yang mana si badut berada di luar sedang bermain sebuah sepeda. Namun di balik itu semua, si badut mempunyai rencana untuk menabrakkan sebuah mobil ke tengah pintu. Kemudian tanpa berselang lama, ia pun langsung memacu mobilnya. Dan seketika pintu tersebut pun hancur secara berkeping-keping. Saat Victoria yang terbaring lemah saat itu, terlihat si badut yang sedang memakan bagian wajahnya. Namun tidak berselang lama, saat si badut sedang asik-asiknya makan, para kepolisian pun tiba di tempat tersebut. Mereka pun menyuruhnya untuk balik badan dan bersedia menyerahkan diri. Namun saat si badut ini berbalik badan, dia malah mengambil pistol di kakinya dan menembak kepalanya sendiri. Sampai akhirnya si badut itu pun meninggal. Raut wajah kecewa dari para polisi pun terlihat karena keterlambatan mereka membuat Victoria menjadi celaka. Singkat cerita, mayat dari si badut ini dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dokter yang menanganinya melihat wajahnya itu sangatlah mengerikan dengan ekspresi yang tersenyum. Keanehan pun kembali muncul di saat lampu berkedip-kedip secara tiba-tiba, serta suara deringan telepon disertai suara yang sangat mengerikan. Dan benar saja si badut pun tiba-tiba bangkit kembali dan mencekik leher dari dokter tersebut sampai ia akhirnya tewas juga. Kemudian di akhir film, terlihat Victoria yang sudah sembuh dari komanya, namun wajahnya tidak seperti semula lagi. Dan ternyata sebetulnya Victoria lah si wanita yang terlihat di scene awal tadi. Dan si badut yang berhasil kabur pastinya akan terus menjalankan rencana bejatnya dan akan terus menebar teror di seluruh kota. Kemudian film pun berakhir. Terima kasih buat yang sudah menonton dan mendengarkan alur cerita film yang saya bawakan. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya.